Perkenalkan, saya Siti Nurhaiza. Saya Feliana Sari. Di sini saya akan menjelaskan PPT atau materi dari fasilitas PPN dan PPNBM. Definisi fasilitas PPN. PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan PPN atas barang atau kegiatan tertentu. PPN ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut, yaitu memacu beberapa sektor ekonomi potensial, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, mendukung pertahanan nasional, dan mendukung kelancaran pembangunan nasional. Jenis-jenis PPN. Di sini ada jenis-jenis PPN ya. Pemerintah memberikan fasilitas PPN sebagai berikut. Fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%, mendorong perkembangan usaha. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan PPN. Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Kemudian dilanjut lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN, pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai berupa pengenaan tarif 0% yang diberikan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Di sini ada ekspor barang kena pajak berwujud, kemudian barang kena pajak tidak berwujud, kemudian ekspor kena pajak atau JKP. Kemudian selanjutnya ada pemerintah memberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPN yang dimana artinya PKP yang memang berorientasi ekspor akan mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai 0%. Jadi yang dimana PKP itu berorientasi kepada ekspor, dia akan diberikan pajak pertambahan nilai dengan tarif 0%. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri. Jadi memang di persenannya itu di 0% kan karena untuk meningkatkan daya saing ekspor di dalam negeri ini. Kemudian fasilitas pajak pertambahan nilai dalam bentuk tidak dikenakan pungutan diberikan pada barang dan jasa yang penggunaannya menyangkut hidup orang banyak. Jadi mungkin ada beberapa produk ya yang tidak dikenakan pajak karena memang itu menyangkut hidup di masyarakat dalam negeri ini. Jenis-jenis barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN tertuang dalam Undang-Undang PPN Pasal 4A. Menurut jenis barang, yang pertama barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, uang, emas batangan, dan surat berharga. Menurut jenis jasa, yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, jasa keuangan. Yang kelima, jasa asuransi. Yang keenam, jasa keagamaan. Yang ketujuh, jasa pendidikan. Yang terakhir, jasa kesenian dan hiburan. Fasilitas PPN terutang tidak dipungut dalam transaksi. Pertama, kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua, penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. Yang ketiga, impor BKP tertentu. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir, pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN diberikan kepada transaksi seperti yang disebutkan di atas, yang dilakukan di kawasan bebas dan kawasan berikat. Selain itu, transaksi tidak dipungut PPN apabila yang melakukan kegiatan merupakan PKP yang menjalankan pengolahan pada kawasan berikat. Fasilitas PPN terutang dibebaskan. Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN merupakan pembebasan kewajiban memungut PPN kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan. BKP bersifat strategis, secara objek, barang yang diserahkan tetap masuk dalam kategori BKP. Namun karena pertimbangan pemerintah, maka dimasukkan dalam klasifikasi barang yang strategis, sehingga saat diserahkan barang tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN. BKP tertentu yang meliputi yang diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan nasional yang dikelola oleh unit-unit pemerintah.
JKP tertentu yang terdiri atas jasa diserahkan kontraktor untuk pemborong bangunan yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional. Fasilitas PPN terutang dibebaskan. Terhadap transaksi-transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ini, tetap ada kewajiban menerbitkan faktur pajak bagi PKP yang menyerahkan. Sebab sejatinya transaksi-transaksi yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai dibebaskan ini merupakan transaksi terutang PPN. Jadi yang dibebaskan adalah kewajiban pemungutan PPN, bukan kewajiban membuat faktur pajak. Faktur pajak untuk transaksi yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai dibebaskan ini adalah menggunakan kode faktur kode 08 dan tetap menyantumkan besaran nilai PPN yang dibebaskan. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Sekian penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.